Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gagah Fajar Yudayana. Saya dari kelas 13 IJB SMK Negeri 2 Klaten. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengalaman saya melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Brilacrop Indonesia. Jadi praktik kerja lapangan merupakan program wajib yang dilaksanakan setiap siswa SMK Negeri 2 Klaten atau SMK manapun biasanya melaksanakan praktik kerja lapangan. Nah, praktik kerja lapangan ini dimaksudkan agar siswa mampu menyiapkan diri secara mental maupun keterampilan sebelum menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi ibaratnya kita melaksanakan test drive dulu sebelum nanti beneran masuk ke dunia kerja. Jadi ya itu untungnya melaksanakan praktik kerja lapangan. Jadi sehingga diadakannya kegiatan ini dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara pihak sekolah dan pihak industri. Jadi ya dua-duanya menerima keuntungan. Yang pihak sekolah siswanya bisa melatih mental di sana, yang pihak industri dapat tenaga kerja kayak gitu. Terus selanjutnya sejarah PT Brilacrop Indonesia. PT Brilacrop Indonesia dibangun sejak terjadinya pandemi COVID-19 untuk membantu para pelaku bisnis online yang terkena dampak pandemi untuk menunjang kebutuhan digital marketing. PT Brilacrop Indonesia menawarkan jasa untuk mengelola sosial media agar memiliki visual yang lebih menarik, kreatif, dan profesional. Seiring berjalannya waktu, PT Brilacrop Indonesia semakin berkembang melalui kemampuannya dalam mengelola sosial media, sehingga melebarkan sayap di bidang advertising atau periklanan foto produk dan branding untuk pelaku bisnis UMKM dan perusahaan. Kurang lebih sejarahnya dari PT Brilacrop Indonesia ya kayak gitu. Di 2019 ketika pandemi COVID ada di Indonesia, terus kan jarang ada yang bisa keluar rumah tuh. Jadi PT Brilacrop menyediakan layanan untuk membuatkan konten untuk diposting di sosial medianya. Terus profil PT Brilacrop Indonesia. PT Brilacrop Indonesia merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa sosial media dan advertising. PT Brilacrop Indonesia memiliki 4 bidang utama, yaitu sosial media manajemen, advertising atau periklanan, branding, dan foto produk. PT Brilacrop Indonesia terletak di Jalan Cendrawasih, nomor 28A Dayaan, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Dan itu adalah gambar dari kantor PT Brilacrop Indonesia. Nah, terus kegiatan praktik kerja lapangan saya di sana membuat feed dan story Instagram. Jadi membuat feed dan story Instagram itu proses mendesain sebuah gambar untuk nantinya diposting sebagai feed maupun story pada sosial media Instagram untuk kebutuhan marketing, advertising, kayak gitu untuk menarik minat dari para pelanggan kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada feed, ada story. Jadi ini yang saya buat ketika selama 6 bulan melaksanakan PKL. Ini adalah salah satu contohnya. Kayak gitu kurang lebih gambarnya kayak gitu sih. Jadi ada 15 feed sama 3 story. Ini adalah cuma salah satu contohnya aja. Sebenarnya ada banyak banget selama 6 bulan itu, banyak banget kliennya. Tapi yang karena di sini cuma sebagai sampel aja, saya tampilin satu aja. Nah, terus kesimpulannya, PKL wajib dilaksanakan oleh setiap siswa. Kesimpulannya, PKL wajib dilaksanakan oleh setiap siswa SMK. Terus kompetensi yang diajarkan di sekolah tidak semua dapat diterapkan. Nah, jadi kayak gitu. Kadang saya sendiri di sana cuma menerapkan kompetensi desain grafis saja untuk kayak sistem keamanan jaringan atau mata pelajaran yang lain itu nggak saya terapkan di sana. Terus yang nomor 3 ada pelaksanaan PKL merupakan kesempatan untuk berlatih mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Nah, jadi kan PKL ini kita cuman kayak orang kerja biasa aja, nggak ada pantauan dari guru, nggak ada pantauan dari pihak sekolah, maksudnya yang memantau secara real time, secara langsung kayak gitu. Jadi yang mantau yang atasan dari perusahaan, jadi kita dituntut untuk bertanggung jawab sama kerjaan kita, terus disiplin kayak gitu. Terus nomor 4 mendapat ilmu baru. Jadi saya di sana itu sebelumnya nggak begitu bisa ngedesain sebuah gambar ya. Akhirnya setelah melaksanakan PKL
di sana selama 6 bulan, ya akhirnya dapat banyak ilmu baru tentang software yang saya kuasai kayak gitu. Terus ada nomor 5, penyesuaian sebelum masuk ke dunia kerja. Kayak yang tadi pertama saya bilang, ini tuh kayak test drive dulu. Jadi kita di sana ibaratnya kayak enggak seperti dunia kerja persis, tapi hampir mirip. Jadi kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak ya nyoba dulu, kayak trial dulu kayak gitu. Nah, terus peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, ini tuh sebenarnya ada beberapa tempat PKL yang itu bisa lanjut gak ketika selesai PKL selama 6 bulan, nanti bisa kontrak lagi. Ada beberapa tempat PKL yang kayak gitu, tapi kalau tempat saya enggak. Nah, terus istilah yang lain itu, ini bisa jadi portofolio kita untuk mendaftar pekerjaan kayak gitu. Kayak saya pernah melakukan magang di perusahaan ini selama 6 bulan kayak gitu. Jadi bisa jadi portofolio kita sih, portofolio sama ngisi CV kita. Nah, terus untuk untuk adik kelas, yang pertama itu giat belajar. Ya karena sebagai pelajar ya wajibnya harus tetap belajar. Terus menjaga nama baik sekolah, nah ini penting sih, biar dari industri itu nggak ngecap jelek sekolahan kita, jadi tetap uh, bisa lanjut terus hubungan dari sekolah dan industrinya. Terus mencari referensi tempat PKL, nah ini yang nomor 3 ini penting banget. Dari sekarang itu kalau bisa mencari referensi itu yang banyak sekalian, jangan ketika pas sudah mepet disuruh PKL kalian baru cari referensi tempatnya. Ini bisa tanya ke kakak kelas atau cari di Google atau di tempat kerja manapun. Coba aja tanya ke kontak personnya, bisa nggak PKL, karena ini tuh pengaruh banget ketika nanti kalian PKL. Kalian PKL melaksanakan adik kelas itu kan melaksanakan PKL nanti selama 6 bulan ya. Jadi kalau 6 bulan itu nggak sesuai apa yang sama yang kalian pengenin, nah takutnya nanti kalian malah tertekan di situ, kalian nggak bisa mengembangin skill apapun, cuma dapat stres saja kan kayak gitu. Terus melatih soft skill ini berguna banget sih kalau menurut saya pribadi. Soalnya ya karena yang pertama di sana tuh perlu komunikasi. Kalau di dunia kerja itu perlu komunikasi. Jadi kalau semisal di sana nggak bisa komunikasi, ya nanti pekerjaan kalian bakal jadi berantakan. Terus nanti dari pihak industri juga ngecap jelek sekolah kayak gitu. Karena di sana itu komunikasi itu bukan karena pengen, tapi karena kebutuhan. Kita harus menyampaikan apa yang harus kita sampaikan tentang pekerjaan kita kepada atasan kayak gitu. Misalnya ditanya bagaimana progresnya, harus menyampaikan progresnya kayak gitu, biar nggak ada nanti ibaratnya kayak komunikasi dalam perusahaan itu tetap lancar kayak gitu. Terus meningkatkan keterampilan, ini juga salah satu yang penting juga sih, karena keterampilan itu bisa kemungkinan ada tempat PKL yang menjadikan keterampilan kalian itu salah satu syarat masuknya. Kalian harus minimal bisa menguasai software ini, atau minimal kalian harus bisa ini, bisa itu kayak gitu. Kalau nggak bisa ya nanti takutnya malah tempat PKL-nya menolak karena kalian belum punya basic keterampilan apa aja gitu. Oke, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Jadi terima kasih telah memperhatikan, terima kasih telah mendengarkan, dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.